Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Sningrum dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan NIM 190351100047 dari kelompok mentoring Al-Wajid. Hai Rek, apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap jaga kebersihan. Stay safe teman-teman. Tetap di rumah aja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ibadah amaliyah, yaitu toharo. Toharo menurut bahasa ialah bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharo atau bersuci ialah syarat wajib yang dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Macam-macam alat toharo. Allah selalu memudahkan hambanya di dalam segala urusan. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika air tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga perlu memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci meliputi: yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Contoh air ini adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti halnya air teh, air kopi, air sirup, dan lain-lain. Yang ketiga, air musyammas adalah air yang terjemur oleh sinar matahari di dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh untuk digunakan. Yang keempat adalah air muktamal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Yang kelima, air mutanajis adalah air yang sudah terkena najis dan air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Cara yang dipakai untuk membersihkan hadas tergantung dari kuat lemahnya suatu hadis atau najis tersebut. Jika najis tergolong lemah atau sedang, bisa dibersihkan dengan berwudu. Jika hadas atau najisnya tergolong besar atau berat, maka harus membersihkan dengan cara mandi janabiyah. Najis tergolong menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis ringan atau najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya hanya dengan cara memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan lain-lain. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalladhah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, kemudian mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dibersihkan dengan tanah atau batu. Sekian penjelasan materi toharo yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan stay safe di rumah ya teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.